Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Saudaraku di mana saja berada, selamat bertemu kembali dengan saya AS. Aktivitas Eka Sutama. Pertama dan utama, kami selalu mendoakan saudaraku semuanya di mana saja berada, semoga selalu sehat, dimudahkan segala urusannya, dan dicukupkan rezekinya. Saudaraku, kali ini akan saya sampaikan konten dengan judul yaitu kebenaran dan kesempurnaan agama Islam part 1 yang disampaikan oleh Haji Muhammad Afif dalam pengajian di pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Semarang. Saudaraku semuanya di mana saja berada, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Quran Surat Al-Imran ayat 19. Saudaraku semuanya, Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka akan diberikan pemahaman mendalam pada masalah agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku, sungguh nikmat Allah itu terlalu banyak. Di antaranya Allah memberikan nikmat kehidupan. Tetapi di antara nikmat-nikmat yang banyak itu, ada nikmat yang paling puncak, yaitu yang namanya nikmat iman dan Islam. Karena kalau nikmat hidup, semua makhluk diberikan hidup, tetapi belum tentu menggunakan hidup dengan baik. Nikmat iman insya Allah memberikan sebuah nilai keyakinan, dan Islam akan membangun nilai-nilai ketaatan kepada Allah. Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menyatakan, di antara sekian banyak nikmat itu, ada nikmat yang akan mengantarkan kebahagiaan secara adil, nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat hidup bentuknya lebih banyak bersifat material. Kadang-kadang ketika kita dilanda kekurangan, terus muncul rasa susah, rasa gelisah, rasa resah. Saudaraku semuanya, kadang-kadang kita dalam kehidupan menilai diri seseorang dengan harta yang kita punya. Kita lebih senang duit daripada wirid. Padahal nikmat yang kelihatan zahir, kalau kita bandingkan dengan nikmat yang sifatnya hakiki, itu amat jauh berbeda. Nikmat iman itu membimbing dalam konsep kehidupan secara universal, menangkap dunia ke depan dengan baik dan berharap akhirat yang akan datang yang kita gapai, yaitu surga. Saudaraku semuanya, 1. Permudah, jangan dipersulit. Nabi mengatakan, yasiru wala tu'assiru, permudahlah, jangan dipersulit. Mari saudaraku di mana saja berada, hidup ini kita permudah dan memudahkan orang. Kita jangan cenderung menyulitkan. Hidup ini menghadapi urusan sulit, apalagi menghadapi orang lain, apalagi di zaman susah sekarang ini yang cenderung harga-harga mulai naik. Saudaraku di mana saja berada, di dalam surat An-Nisa Allah menyampaikan sesuatu yang indah. Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Quran Surat An-Nisa 4
ayatnya 80. Saudaraku semuanya, syarat cinta nomor 1 itu selalu terbayang dan suka mengenang. Kalau kita suka kepada orang, tapi kita sudah tidak mengingat dan mengenangnya, niscaya semakin lama akan semakin kita lupakan. Maka di antara suami dan istri hendaklah selalu mengenang kebaikannya, jangan mengenang keburukannya. Kalau kita mengenang keburukannya, maka yang muncul adalah kebencian. Islam ini terproteksi sepanjang zaman. Kita bisa melihat beberapa berita pada hari ini, betapa ada orang yang menista kepada Islam. Banyak sekali yang menistakan agama kita, yaitu agama Islam. Ada orang mengatakan Islam ini kan dari Arab, maka Islam harus menghargai budaya Indonesia. Orang yang membenci itu subjektif, ya, subjektif, yaitu. Maka saya tadi membawa tema, yaitu adalah tentang kebenaran dan kesempurnaan agama Islam. Kebenaran dan kesempurnaan agama Islam. Mudah-mudahan ya bisa mencerahkan kita semua. Kalau kita mencintai sesuatu, yang nomor 1, ingatlah selalu kebaikannya, jangan mengingat keburukannya. Kalau ibu-ibu ingin selalu cinta sama bapak, maka kenanglah baiknya. Coba direnungkan, subuh sudah salat jam 6, dia mandi lalu berangkat kerja, dan seterusnya, dan seterusnya. Soal hasil atau gajinya tidak usah dihitung-hitung. Biasanya kita ini terjebak menilai kehidupan berdasar pada harta. Itu akan terjebak pada pertengahan jalan kita. Zaman hedonisme ini, tiap orang cenderung menilai harkat seseorang dari hartanya, dari kekayaannya. Padahal Rasul tidak pernah mempersoalkan tentang harta benda. Begitu pula kita kepada Rasulullah. Coba perhatikan, Al-Quran jelas mengatakan kepada kita sekalian tentang Rasulullah, pasti tentang fakta sejarah, kenang kehidupan dan perjuangan Nabi. Kita kenang kehidupan dan perjuangan Nabi, lalu kita contoh, berusaha mencontoh semaksimal mungkin. Seringlah kita sebut Rasulullah dengan bersolawat. Saya tidak mengatakan salawatan, tapi umat wajib solawat kepada Rasulullah. Teks Qur'annya jelas, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran surat Al-Ahzab 33 ayatnya 56. Saudaraku semuanya, Allah selalu bersolawat kepada Rasul. Pertanyaannya, mengapa Allah selalu bersolawat kepada Rasulullah? Karena Allah selalu cinta kepada Nabi. Kalau kita sebagai umatnya tidak mencintai Nabi, lalu martabat kita ini seberapa? Para malaikat juga bersolawat kepada Rasulullah. Ketika malaikat ditanya, kenapa kalian bersolawat kepada Nabi? Dia menjawab, karena aku terlalu hormat kepada Rasulullah. Sekali lagi dia menjawab, karena aku terlalu hormat kepada Rasulullah. Betapa indahnya Rasulullah. Maka Allah memerintahkan orang yang beriman untuk bersolawat kepada Rasul agar kita mendapatkan keselamatan. Jadi solawat kepada Rasulullah itu kita mengharap sebuah keselamatan hidup. Maka saya sering heran, kenapa orang Muhammadiyah tidak mau bersolawat. Solawat dan bersolawat mungkin dibedakan ya. Ya mungkin sholatnya orang Muhammadiyah beda dengan saudara-saudara kita yang lain. Ya,
sholawat setelah habis sholat, dan seterusnya. Ada dua kalimat ringan yang mudah diucapkan akan cepat masuk surga. Kalimat pertama, subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Saya ulang, subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang maha agung. Yang kalimat kedua, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Inilah sholawat ini ringan, ya. Sholawat ini ringan, sekali lagi. Bayarannya murah, tidak usah bayar, tapi hasilnya besar. Kata Rasulullah itu meringankan beban kita di dunia dan memperberat timbangan kita besok di yaumul hisab. Bisa dilakukan ibu-ibu saat pagi hari sambil masak, sambil nyuci, dan lain sebagainya. Saudaraku semuanya, kembali pada persoalan cinta Nabi. Kalau umat Islam memahami hakikat keberadaan Nabi, maka harusnya menyadari Nabi itu pantang untuk dicela, pantang untuk direndahkan. Dalam surah Al-Qalam jelas, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran surat Al-Qalam 68 ayatnya 4. Menurut ilmu balaghah, kata inna di situ bentuknya suatu kalimat yang ada kasrohnya. Bentuknya kalimat berita yang harus disampaikan. Orang Islam punya kewajiban menyampaikan tentang sifatnya Rasulullah. Itu bentuknya kalimat berita. Rasulullah itu akhlaknya di atas manusia yang lain. Tidak ada akhlak yang di atas akhlak Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka manusia itu pantang untuk mencela, apalagi nyinyir terhadap Rasulullah. Saat ini ada berita yang memusingkan Ustadz. Ada yang mengatakan Muhammad itu pembohong dan sebagainya dan sebagainya. Padahal Rasul mengatakan, siapa berani menghina aku, maka dia pantas masuk neraka. Ini tidak perlu dipecahkan dengan akal. Agama itu yang pertama bukan akal. Akal itu hanya potensi yang mendukung yang diberikan kepada kita, karena memang sifatnya tidak menyeluruh. Islam ini untuk semua umat, mulai dari yang daya pikirnya paling rendah sampai yang daya pikirnya paling atas. Mulai lulusan S3, misalnya profesor, sampai lulusan SD Impres, sampai yang tidak lulus SD pun. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Budi pekerti Nabi itu paling luhur. Perilaku manusia itu tidak bisa dibandingkan dengan perilaku Rasulullah. Dalam ayat lain disebutkan bahwa Rasul itu sebagai uswatun hasanah, karena Rasul itu ala khuluqin azim, akhlaknya terlalu tinggi. Kehidupannya memberikan warna dalam kehidupan manusia. Dan kemudian dalam model peradaban bersama dengan proses perkembangan zaman. Saya katakan, kalau orang mau mengakui kehidupan itu semakin hari tidak semakin sederhana. Persoalan kita ini semakin hari semakin banyak. Kalau kita tidak mau mencontoh Rasulullah, lalu mau mencontoh siapa? Mencari contoh sudah sulit. Berita hari ini saja ada seorang pembesar yang beritanya tidak karuan. Apalagi kita melihat orang-orang yang kita belum pasti cara hidupnya. Maka mari kita bersama-sama taruhkan satu idealisme kita pada diri Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Rasul itu akhlaknya paling mulia. Apalagi bila dibanding manusia yang hidup di abad seperti ini. Sekarang ini hidup sulit, kita mencari identitas. Contoh teladan sudah kesulitan. Sering saya ceritakan, anaknya ahli ibadah, ibu ahli ibadah, tetapi perilaku bapak ya bubrah. Bapak banyak memberi nasihat, tetapi isinya cuma teori, mengajarkan agar anak ahli ibadah, tapi
saat salat jamaah Bapak tidak bisa jadi imam. Bagaimana ini? Bapak-bapak itu terlalu banyak persoalan. Membaca Al-Kafirun tapi bisa belok ke Al-Ikhlas karena dia terlalu banyak masalah mungkin. Orang Indonesia ini kalau salat tidak mau memakai surat yang panjang, padahal Rasul kalau salat tahajud paling tidak menghabiskan 1 juz atau 1 surat dihabiskan beliau. Surat Al-Baqarah itu 286 ayat. Kira-kira selesainya salat kapan? Kebetulan saya sering membimbing Haji Muhammadiyah. Jamaah tidak peduli NU atau Muhammadiyah. Tidak ada yang suka surat yang panjang, sudah membaca surat yang pendek saja. Katanya jamaah mintanya yang pendek-pendek, tidak usah yang panjang-panjang. Padahal salat itu semakin panjang semakin khusyuk. Padahal dalam surat Al-Mu'min jelas, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang khusyuk dalam salatnya. Quran surat Al-Mu'minun 23 ayatnya 1-2. Orang yang beruntung itu yang salatnya khusyuk. Bagaimana kita bisa khusyuk? Jadi makmum ketika imam membaca ayat yang panjang, banyak yang lesu, menggerutu. Orang sekarang ini ora iso nglakoni tapi senang itu. Ya, saya ini imam rutin di masjid. Sering tiba itu ibu-ibu terutama ketika bulan Ramadan gara-gara suka membaca ayat yang panjang. Kiai cendek nak sholat nakluk ke skill ya. Ketika pulang istri saya ikut marah pada saya gara-gara dimarahi jamaah. Padahal jelas Allah mengatakan, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surat Imran 3 ayatnya 31. Kalau mencintai Allah, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, ya siru wala tu'asiru, basiru wala tunafiru. Permudahlah, jangan dipersulit. Berilah kabar gembira, jangan ditakut-takuti. Contohnya salat. Salat itu sunahnya banyak, wajibnya banyak, rukunnya ada. Saya kalau mengajari salat orang baru masuk Islam, yang penting membaca takbir, Al-Fatihah, syahadat, salawat, salam. Sudah itu saja, tak perlu yang sulit-sulit. Insya Allah akan masuk surga. Kita itu perlu koreksi diri, kita semua sudah dewasa, tapi bab taharah saja masih belum paham. Kadang-kadang yang dipermasalahkan masalah fikih yang tidak jelas seperti istinsak dan istinsar, menghirup air ke dalam hidup dan menyemburkannya. Tapi masalah membasuh muka tidak dikerjakan dengan baik, apalagi ibu-ibu kalau sudah pakai bedak, wudhunya pasti tidak karuan. Ini koreksi saja untuk kita semuanya. Padahal kita ini mengaku orang Muhammadiyah. Misalnya Muhammadiyah mengajikan wudhu itu hanya ada 5 persoalan yang wajib, yaitu masalahnya membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kepala, dan membasuh kaki. Baru setelah itu kita koreksi yang sunnah-sunnah. Yang namanya mengaji praktis itu seperti itu. Kalau kita membahas sunnah, wajibnya ketinggalan. Ada yang suka mengkaji ijma, qiyas para ulama fikih, tapi yang disebutkan dalam Al-Quran malah tak dibahas. Itu baru kajian bab taharah. Maka kita perlu mencontoh Rasulullah. Sebab apa? Sebab dalam pergulatan kehidupan Islam mengalami suatu fenomena. Hari ini misalnya Islam mengalami sebuah eksploitasi besar-besaran. Bersambung insya Allah kita lanjutkan besok kalau masih diberi umur. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.